Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Tidak terasa ya, sudah Rabu malam lagi ya Sobat Maestro. Seperti biasa, setiap Rabu malam, saya Esther kembali hadir dan melayani melalui 92,5 Maestro FM dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Nah Sobat Maestro, kita doa dulu ya. Sebelum dengar firman Tuhan, ayo kita satukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk malam hari ini kalau kami masih diberi kesempatan buat mendengar suara-Mu Tuhan lewat renungan yang sebentar disampaikan. Tuhan, kami mau datang dengan hati yang rindu, hati yang lapar dan haus akan Engkau. Jamah dan urapi setiap kami yang mendengar. Kami minta pengurapan-Mu turun atas anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan pengurapan-Mu juga turun atas hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk melayani malam ini. Biar ada kekuatan kuasa-Mu yang memberi kami pengertian, memberi kami kemampuan, dan juga kekuatan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar, mengerti, dan diubahkan oleh dan karena kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah menjadi seorang yang diurapi Tuhan. Sobat Maestro, mungkin kita sering mendengar ya orang-orang yang berbicara tentang seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, dan mereka berkata, wah, orang ini benar-benar orang yang diurapi Tuhan. Atau juga kita sering berdoa seperti ini gitu. Kita sering berdoa, Tuhan urapi saya dengan pengurapan daripada-Mu. Atau tadi juga di awal saya mengajak Anda dan saya untuk sehati berdoa. Dan saya berdoa tentang Tuhan jamah dan urapi setiap kami, termasuk saya yang melayani malam ini. Nah kita mungkin sering berbicara tentang pengurapan, tentang urapi saya, atau berbicara tentang orang yang diurapi Tuhan. Nah Sobat Maestro, apa itu pengurapan? Ya kita mungkin sering dengar, sering ngomong tapi kurang mengerti tentang apa itu pengurapan. Puji Tuhan kalau Anda sudah tahu ya. Tapi malam hari ini saya mau bagikan untuk orang-orang yang mungkin belum mengerti tentang apa itu pengurapan. Nah pengurapan adalah kata yang tidak asing kita dengar atau kita bicarakan dalam lingkungan orang percaya pada umumnya. Namun seringkali kita gak memahami dan gak mengerti apa makna sebenarnya dari pengurapan itu. Sobat Maestro, urapan tidak lain adalah kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, amin. Anda mungkin bertanya, mengapa saya membutuhkan urapan gitu? Nah dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita butuh pengurapan. Mengapa kita membutuhkan pengurapan dan menjadi orang yang diurapi Tuhan? Karena Sobat Maestro, tanpa urapan kita menjadi orang-orang yang tersesat. Kita nggak bisa maksimal di dalam Dia. Urapan akan membuat pelayanan kita, bisnis kita, kehidupan rumah tangga kita, studi, pekerjaan, hidup kita menjadi berbeda, amin. Ketika kita menjadi orang yang berjalan di dalam pengurapan Tuhan, maka ada kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, amin. Orang yang diurapi mendapat bagian dalam pekerjaan ilahi untuk melakukan hal-hal yang supranatural. Kuasa Tuhan akan turun atas kita, amin. Saya akan bacakan satu ayat dari 1 Yohanes 2 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia, amin. Sobat Maestro, pengurapan Tuhan adalah kehadiran Tuhan atas hidup kita yang akan membawa kita memiliki kemampuan supranatural
yang memampukan kita untuk melakukan tugas tertentu atau tugas khusus dari Tuhan. Amin. Pengurapan itu datangnya dari Tuhan, Sobat Maestro, dan diberikan kepada orang percaya karena kemampuan supranatural itu hanya Tuhan yang bisa dan hanya Tuhan yang sanggup berikan. Amin. Ketika pengurapan Tuhan turun atas diri seseorang, maka ada kemampuan yang mengubah segala sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya Saul, Sobat Maestro. Apa yang terjadi ketika pengurapan Tuhan turun dan Roh Allah hinggap di atasnya? Alkitab katakan sebagai berikut, Sobat Maestro. Saya akan bacakan dari 1 Samuel 10 ayat 6-7. Demikian firman Tuhan. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Amin. Nah, Sobat Maestro, berubah menjadi manusia lain itu dialami oleh Saul. Artinya apa? Artinya bahwa Saul menjadi pribadi yang berbeda karena power atau karena kuasa Tuhan yang menyertainya, Sobat Maestro. Sehingga apapun yang dilakukannya berhasil karena apa? Karena Tuhan. Nah, Sobat Maestro, pengurapan akan membuat Tuhan mengambil alih kehidupan kita. Pengurapan akan membuat Tuhan mengatur dan mengendalikan hidup kita. Pengurapan akan membuat Tuhan mematikan manusia lama kita. Nah, Sobat Maestro, nah sekarang bagaimana supaya kita menjadi orang yang diurapi Tuhan? Tentunya Anda dan saya, kita semua rindu untuk menjadi orang yang diurapi Tuhan. Nah, bagaimana? Yang pertama adalah setiap orang yang mau bertobat di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, Anda boleh catat ya, kalau Anda punya waktu Anda boleh catat. Yang kedua, setiap orang yang menyadari akan keterbatasan dirinya. Itu supaya kita menjadi orang yang diurapi Tuhan ya. Yang ketiga, supaya kita menjadi orang yang diurapi Tuhan adalah setiap orang yang rindu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Lalu yang keempat, setiap orang yang mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu yang kelima adalah setiap orang yang rendah hati dan memprioritaskan Tuhan di atas segala sesuatu. Lalu yang keenam adalah setiap orang yang memiliki iman yang terus dilatih sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Sobat Maestro, untuk bagian 6 ini saya akan jelaskan sedikit tentang pengurapan Tuhan ini akan bekerja dan berkuasa di level iman yang bertumbuh. Yang terjadi karena apa? Karena perasaan, pola pikir dan kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan ya. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh adalah supaya kita bisa menjadi orang yang diurapi Tuhan. Yang ketujuh adalah tetap tinggal di dalam Tuhan. Amin. Nah, Sobat Maestro, tentunya kita semua rindu untuk menjadi pribadi, untuk menjadi orang yang diurapi Tuhan. Amin. Karena orang yang diurapi Tuhan berarti orang yang disayang Tuhan, Sobat Maestro. Sehingga kita bisa merasakan perlindungan, penyertaan Tuhan, dan juga ada kesaksian-kesaksian dahsyat dalam hidup kita. Dan apabila salah, kalau kita sebagai orang yang diurapi Tuhan, kalau kita salah, kita akan ditegur Tuhan, Sobat Maestro. Karena firman Tuhan berkata, kalau barang siapa kukasihi, dia kutegur dan kuhajar. Tujuannya apa, Sobat Maestro? Tujuannya adalah agar Tuhan bisa mencurahkan berkat lebih lagi buat orang yang dikasihinya. Jadi Sobat Maestro, orang yang diurapi Tuhan bukan berarti tanpa masalah ya. Jadi jangan salah pandangan, jangan salah persepsi, jangan salah menilai. Orang yang diurapi Tuhan bukan berarti dia tanpa masalah, bukan berarti dia tanpa persoalan. Tetapi mereka adalah orang yang menang atas masalah, yang menang atas persoalan. Amin. Nah Sobat Maestro, kalau Anda mungkin bertanya dalam hati Anda, apakah saya orang yang diurapi Tuhan gitu? Apakah saya sudah menjadi orang yang diurapi Tuhan? Apa cirinya orang yang diurapi Tuhan, Sobat Maestro? Orang yang diurapi Tuhan itu selalu membawa dampak melalui apapun yang dilakukannya. Mungkin melalui pelayanannya, melalui kehidupan sehari-harinya. Orang yang diurapi Tuhan pasti berbeda, Sobat Maestro.
Nah, ciri-cirinya apa? Saya akan bagikan malam hari ini ya. Yang pertama adalah seorang yang diurapi Tuhan siap menghadapi segala keadaan. Anda sekarang catat dulu ayatnya, nanti Anda baca karena gak cukup waktu untuk saya bacakan ayat ya. Dari Mazmur 2 ayat 1 sampai 3. Nah Sobat Maestro, seorang yang diurapi Tuhan, waktu diberkati dia gak jadi sombong. Nah waktu susah dia gak jadi khawatir. Waktu alami badai mungkin dia tidak gemetar Sobat Maestro. Waktu difitnah dia gak kecil hati. Waktu alami masa-masa berat dia tetap tenang. Dia bisa tersenyum dan bersyukur. Karena apa? Karena tahu kalau Tuhan tidak akan pernah meninggalkannya. Lalu yang kedua Sobat Maestro, yang kedua adalah seorang yang diurapi Tuhan akan selalu tenang dan berserah. Ayatnya di Mazmur 2 ayat 4 sampai 6. Sobat Maestro, orang yang diurapi Tuhan tidak akan gampang panik, tidak akan gampang emosi dan juga tidak gampang khawatir. Tetapi dia akan selalu tenang dan berserah dalam menghadapi apapun. Lalu yang ketiga, seorang yang diurapi dapat selalu mengerti isi hati Tuhan. Mazmur 2 ayat 7 sampai 9. Sobat Maestro, salah satu fungsi Roh Kudus adalah mengajar kita untuk mengerti segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Orang yang diurapi bukan hanya menjadi seorang yang hebat, tetapi dia mengerti isi hati Tuhan. Amin. Karena mengerti isi hati Tuhan, maka dia tidak akan mengambil keputusan yang keliru. Dia akan selalu menyenangkan hati Tuhan dan dia akan selalu taat untuk ikut kehendak Tuhan. Orang yang mengerti hati Tuhan akan bertindak dengan iman dan melangkah dengan kepastian. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan gak akan pernah meninggalkannya. Lalu yang keempat, seorang yang diurapi akan selalu berbahagia. Mazmur 2 ayat 12b. Sobat Maestro, orang dunia mungkin awalnya bahagia, tapi ujung-ujungnya air mata dan kehancuran. Tapi kita, orang yang diurapi Tuhan, akan menabur dengan air mata, tapi menuai dengan sorak-sorai. Amin. Mazmur 2 ayat 12b tertulis, berbahagialah semua orang yang berlindung kepada Tuhan. Nah kalaupun saat ini penuh tantangan, tapi ingat Sobat Maestro, orang-orang yang diurapi akan maju terus dan akan alami keberhasilan dan bahagia. Amin. Sobat Maestro, hiduplah dalam pengurapan dari Tuhan, sehingga kehidupan kita senantiasa diperbaharui. Amin. Iblis selalu menghambat kita untuk menjadi orang yang diurapi Tuhan. Oleh karena itu, hiduplah intim terus dengan Tuhan. Nah Sobat Maestro, pengurapan Tuhan yang turun atas kita, itu punya cara dan proses dalam bekerja. Karena itu, biarkan Tuhan yang melakukannya. Kita harus hidup dengan pengurapan Tuhan Sobat Maestro. Daud tahu persis kalau bagaimana hidup tanpa pengurapan Tuhan. Oleh karena itu hanya satu permintaan Daud kepada Tuhan, yaitu janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu di Mazmur 51 ayat 13. Artinya Sobat Maestro, bahwa tetap tinggal di dalam Tuhan adalah anugerah dan kekuatan luar biasa dalam hidup kita. Dan kita hidup dalam urapannya. Mari Sobat Maestro, kenal dia lebih sungguh, kejar hadirat Tuhan, taat kepada kehendak-Nya. Kita miliki hati yang bertobat di hadapannya. Kita rendah hati di hadapannya. Bangun mesbah dalam hidup kita Sobat Maestro. Ketika kita menjadi orang yang diurapi Tuhan, maka pelayanan kita, bisnis kita, rumah tangga kita, karakter kita, seluruh aspek hidup kita tidak akan pernah sama lagi seperti dulu, tapi akan berbeda dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengar dan kami terima malam ini. Kami jadi mengerti tentang apa dan bagaimana menjadi orang yang diurapi Tuhan, berjalan di dalam urapan-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa dan kami angkat tangan Tuhan, urapi setiap kami. Biar pengurapan-Mu ambil alih hidup kami. Biar pengurapan-Mu yang mengatur dan mengendalikan hidup kami. Pengurapan-Mu yang mematikan manusia lama kami.
Kami tahu Tuhan, menjadi orang yang diurapi bukan berarti kami hidup tanpa persoalan atau tanpa masalah. Tapi sekalipun kami mengalami persoalan, tapi karena percaya oleh karena pengurapan-Mu atas setiap kami, maka ada satu kekuatan supranatural yang memampukan kami untuk menghadapi apapun masalah kami, dan kami mengalami kemenangan di dalam Engkau. Tuhan, kami mau intim dan taat dengan-Mu, dan kami mau berjalan dengan pengurapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. So my soul thirsts after you, Holy Spirit, come and touch me now with your mighty power on me. Surround me with your presence, Lord. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.